Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra dengan NIM 2401301069. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek-objek dan interaksinya untuk membangun sebuah program. Setiap objek mempresentasikan entitas di dunia nyata, memiliki data, atribut atau properti, dan perilaku, metode atau fungsi. Mengapa OOP penting? Lebih mudah dipahami karena konsepnya dekat dengan kehidupan sehari-hari atau berbasis objek. Yang kedua, memudahkan pengelolaan kode yang kompleks melalui pembagian program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau objek. Yang ketiga yaitu meningkatkan reusability atau penggunaan kembali kode dan maintainability atau kemudahan dalam pemeliharaan. Ada 4 pilar utama OOP yang biasanya dikenal dengan istilah abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Namun sebelum masuk ke 4 pilar tersebut, kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Yang pertama, kelas. Sebuah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan properti atau atribut dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Contoh kelas mobil dapat memiliki atribut seperti warna, merek, dan metode seperti jalan, berhenti, dan sebagainya. Yang kedua yaitu objek. Objek adalah instan atau perwujudan dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita menggunakan definisi yang ada di kelas. Contohnya, jika kita membuat objek mobil A dari kelas mobil, maka mobil A memiliki warna, merek, dan dapat menjalankan metode jalan atau berhenti. Yang ketiga ada properti atau atribut, yaitu variabel atau data yang menjelaskan karakteristik suatu objek. Contohnya warna, merek, jumlah roda untuk objek mobil. Yang keempat ada metode atau metode, yaitu fungsi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek. Contohnya jalan, berhenti, belok kanan, belok kiri untuk objek mobil. 4 pilar OOP ada, yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi, yaitu proses membungkus data atau atribut dan metode dalam satu kesatuan yang disebut kelas. Mengatur akses data agar tidak bisa diakses sembarangan oleh bagian program di luar kelas. Biasanya dilakukan melalui akses modifier seperti private, protector, dan public. Manfaatnya yaitu menjaga keamanan dan konsistensi data. Misalnya, hanya metode tertentu yang boleh mengubah nilai atribut. Yang kedua ada memudahkan pemeliharaan kode karena data dan metode yang saling terkait ditempatkan dalam satu kelas. Yang kedua, inheritance atau pewarisan, itu konsep di mana sebuah kelas dalam kurung child atau anak dapat mewarisi sifat, atribut, dan metode dari kelas lain dalam kurung parent atau induknya. Contohnya ada kelas kendaraan bisa menjadi parent, kelas mobil dan motor bisa menjadi child yang mewarisi atribut dan metode dari kendaraan seperti merek, warna, dan metode jalan atau berhenti. Ada 2 manfaat. Yang pertama, mengurangi duplikasi kode karena sifat yang sama dapat diturunkan dari kelas induk. Yang kedua, yaitu memudahkan pengembangan kode baru dan memanfaatkan kode yang sudah ada. Yang ketiga ada polymorphism atau polymorphisme, yaitu kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku berbeda meskipun berada dalam satu struktur pewarisan. Ada 2 jenis utama. Yang pertama ada overloading, itu metode dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Yang kedua ada overriding, yaitu metode di kelas anak yang menimpa atau menyesuaikan perilaku metode yang sama di kelas induk. Contohnya metode jalan di kelas kendaraan mungkin berjalan berbeda di kelas mobil dan kelas motor. Nama metodenya sama tapi implementasinya bisa berbeda menyesuaikan kebutuhan. Yang keempat ada abstraction atau abstraksi.
yaitu proses menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menampilkan fungsionalitas penting ke pengguna. Dalam bahasa pemrograman biasanya diwujudkan melalui abstrak class atau interface. Contohnya yaitu kelas kendaraan dapat dijadikan abstrak class yang mendefinisikan metode jalan dan berhenti secara abstrak. Lalu mobil dan motor yang mengimplementasikan detail caranya masing-masing. Contoh penerapan OOP. Misalkan kita menggunakan bahasa Java, contohnya adalah kelas kendaraan kurung kurawal protected string merek protected string warna, publik kendaraan string merek string warna, tis merek sama dengan merek, tis warna sama dengan warna, publik void jalan dalam kurung kurawal sistem out println dalam kurung tanda petik kendaraan sedang berjalan, publik void berhenti dalam kurung kurawal sistem out println dalam kurung tanda petik kendaraan berhenti, kelas mobil extend kendaraan kurung kurawal private int jumlah pintu, publik mobil dalam kurung string merek string warna int jumlah pintu, kurung kurawal super dalam kurung merek warna, tis jumlah pintu sama dengan jumlah pintu, override publik void jalan dalam kurung kurawal sistem out println dalam kurung tanda petik mobil plus merek plus dalam kurung tanda petik berwarna plus warna plus tanda petik dengan plus jumlah pintu plus dalam tanda petik pintu sedang berjalan tutup kurung titik koma, publik class main kurung kurawal publik static void main dalam kurung string dalam kurung args kurung kurawal mobil A sama dengan neo mobil dalam kurung tanda petik Toyota tanda petik merah 4 tutup kurung, mobil A titik jalan dalam kurung titik koma, mobil A titik berhenti dalam kurung titik koma. Enkapsulasi atribut jumlah pintu disimpan di dalam kelas mobil, tidak bisa diakses langsung dari luar kecuali melalui metode atau konstruktor. Pewarisan yaitu mobil mewarisi atribut merek dan warna serta metode berhenti dari kendaraan. Polymorphisme yaitu metode jalan di mobil menimpa override metode jalan di kendaraan. Abstraksi yaitu jika kendaraan dijadikan abstrak kelas, maka detail implementasi jalan dan berhenti diserahkan ke kelas turunannya. Kelebihan dan kekurangan OOP yaitu yang pertama kelebihan dulu. Yang pertama ada modularitas, yaitu kode lebih terorganisir karena dibagi menjadi kelas-kelas. Reusability, kode dapat digunakan kembali melalui pewarisan dan komposisi objek. Maintainability, perubahan di satu kelas tidak berdampak besar pada kelas lain selama enkapsulasi terjaga. Keamanan data, yaitu atribut objek bisa dilindungi dengan akses modifier sehingga tidak sembarangan diubah. Kekurangannya ada 3. Yang pertama lebih kompleks. Untuk proyek kecil OOP menjadi terasa berat karena perlu mendefinisikan kelas dan objek. Yang kedua ada pemahaman awal yang lebih sulit. Bagi pemula, konsep OOP membutuhkan waktu untuk dipahami dengan benar. Yang ketiga ada overhead, yaitu dalam beberapa kasus pemanggilan metode dan pembentukan objek menambah overhead pemrosesan. Penerapan OOP dalam dunia nyata, contohnya pengembangan perangkat lunak skala besar, yaitu aplikasi perbankan, sistem informasi, hingga aplikasi e-commerce yang memiliki banyak modul dan kompleksitas tinggi. OOP memudahkan kolaborasi banyak developer sekaligus karena masing-masing dapat fokus pada kelas atau modul tertentu. Yang kedua ada game development. Karakter game, senjata, kendaraan, dan item lainnya biasanya diimplementasikan sebagai objek yang memiliki atribut
status, level, kekuatan, dan metode serang, bertahan, bergerak. Yang ketiga ada mobile app, framework mobile, misalnya Android dengan Java atau Kotlin, iOS dengan Swift atau Objective-C, saling menggunakan konsep OOP dalam membangun komponen UI dan logik. Di sini ada beberapa tips belajar OOP. Yang pertama, pahami konsep dasar, itu pastikan mengerti apa itu kelas, objek, metode, dan atribut sebelum melangkah ke pilar OOP. Kedua, ada pelajari 4 pilar OOP yang tadi, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Yang ketiga, yaitu buat contoh kecil, yaitu praktikkan langsung dengan contoh program sederhana, misalnya kelas, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Yang keempat, pelajari desain pattern. Setelah paham OOP, tingkatkan pemahaman dengan mempelajari desain pattern. Misalkan singleton, factory, observer, untuk membuat kode yang lebih efisien dan terstruktur. Kelima, terus bereksperimen buat proyek mini dan eksplorasi bagaimana konsep OOP bisa diimplementasikan dalam berbagai skenario. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.